Ya. Dibuka. Oke. Apa? Paling? Eh. Oke. Bayu, ini kemarin lagi ramai lagi nih KKI Bayu. Ini setelah jadi sempat trending satu, viral macam-macam melihat sensasinya, ngumpul kontranya. Apa yang Bayu lihat sebenarnya Bayu? Apa sih yang bikin hoki KKI Bayu? Sebenarnya gini, dari pertama orang kan melihat KKI kan dari rasa kasihan, dari rasa simpatik, dari rasa yang termasuk orang yang berani sih spekulasi dalam kondisi kekurangannya seorang KKI. Tapi karena berjalan waktu, karena kreativitasnya KKI juga dan banyak permasalahan pribadi yang terungkap dan ada keluguan di situ, ada kejujuran juga, ada hal yang, tapi ada juga yang kalau sekarang tak lihat KKI nggak seperti kemarin-kemarin. Tak lihat di sini KKI sudah mulai ada sedikit bintik-bintik kebohongan juga ada. Dia menutupi beberapa kekurangan tapi dengan beberapa bintik kebohongan. Kayak mungkin di belakang KKI itu manajemennya atau siapapun itu kayaknya kadang memberi support KKI termasuk orang yang labil. Jadi ada masukan dia akan labil, akan bingung seperti itu. Jadi bikin KKI itu dengan berbagai hal permasalahan sekarang ini dia bisa melambung tinggi lagi. Tapi banyak yang dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang berkepentingan dengan KKI. Bayu, kalau yang Bayu lihat umur kan 25 tahun. Tapi kalau seperti itu apa kata anak-anak apa dibuat apa aslinya seperti itu Bayu? Emang seperti itu gitu. Tapi emang sekarang kan bahasa tubuhnya kan kayak seakan dibuat-buat dengan bahasa pembicaraan dia, dengan bahasa tubuhnya seakan dibuat yang kayak anak kecil. Tapi tadi saya lihat KKI yang pertama sama KKI yang sekarang itu lain. Udah terlalu banyak yang diatur, sudah terlalu banyak yang memberi masukan. Jadi terbentuknya pribadi KKI bukan seperti apa adanya seperti pertama, tapi sudah terbentuk dengan ada kesombongan, sudah ada sedikit bintik-bintik kebohongan, tapi mau jadi diri sendiri pun juga nggak bisa karena tuntutan juga. Dan dia hanya menjalani apa yang disuruh, tapi dia juga memberi di situ juga memberi satu kesempatan untuk dirinya sendiri untuk maju dengan cara yang kadang yang bikin sensasi juga seperti itu. Kalau yang melihat sekarang ini, karir KKI ini akan seperti apa ke depannya? Apakah sini langsung kan udah puncaknya nih turun atau seperti apa lagi Bayu? Nanti dia pasang surut, dia nanti akan menghilang lagi, akan naik lagi, akan menghilang lagi, akan naik lagi, seperti itu kayak gitu. Kan udah juga dia banyak penggemarnya juga, dan kebanyakan orang karena rasa kasihan sebelumnya, dan simpatik, dan dengan beberapa hal-hal yang lucu-lucu dia bisa keluarkan. Dan ada gimmick juga, settingan juga, ada juga yang saya rasakan di situ. Tapi itu kan hanya satu kepentingan publik, gimana caranya dia bisa naik. Kembali lagi ke sifat KKI, dia masih bisa dengan manajemennya, dengan semua krunya, semuanya dia bisa naik, tapi tidak akan bisa menetap tenang naik ke atas menjulang, tidak bisa. Tapi timbul tenggelam bisa, seperti itu. Tapi dia akan rezeki akan banyak, tapi rezeki banyak tapi dimanfaatkan juga sama beberapa orang. Bayu, apakah orang-orang di sekitarnya mempengaruhinya dia, tim-timnya ini? Iya, karena dia tuh gampang percaya sama orang, dan dia termasuk pola pikirnya kan termasuk pola pikir yang pendek. Jadi begitu ada dimanfaatkan sama orang, dia hanya protes pun cuma sebentar. Tapi dia cuma nggak bisa berkeluh kesah panjang. Tapi begitu dia berkeluh kesah pada orang lain, dia ngerasa yang apa yang diomongkan orang itu paling benar. Walaupun yang dibicarakan itu kadang ngawur, tapi dia karena dia itu tipe yang labil, dia percaya dengan omongan yang orang yang di sekitarnya. Tapi di sini saya lihat banyak kepentingan pribadi yang terabaikan, tapi untuk kepentingan gimmicknya dia, settingan dia, untuk promonya dia semakin besar. Oke, berarti kebohongan dia dengan teman-temannya itu, teman-temannya sakit itu settingan Bayu, bukan ya? Maksudnya gimana? Yang dia ribut sama temannya yang dulu yang katanya settingan itu bukan settingan ya Bayu? Sama yang anak yang cowoknya itu. Iya. Sebagian saya bilang saat mereka kan ada di salah satu acara televisi, bahwa mereka bertemu itu memang sudah diatur semuanya. Mereka punya komitmen untuk jalan bareng itu udah diatur semuanya, bagi cowoknya waktu itu saya bilang Rio itu. Jadi kalaupun tapi kan satu sama lain mendapatkan impact satu sama lainnya kan gitu loh. Jadi anggap aja dalam kondisi mereka masih remaja, banyak hal yang mereka bisa diambil, yaitu mereka jalani aja karena udah komitmen dari pertama gitu loh. Jadi apapun yang sekarang KKI ada,
Justru orang-orang yang tadinya menyepelekan Keke mungkin bisa manfaatkan Keke, tapi saya lihat ada sedikit kesombongan yang mulai ada ya, tadi saya bilang bintik-bintik kesombongan dan keangkuhan. Jadi siapapun Keke kan dia dari bawah, dalam arti dia belajar dari bawah, semua tidak tahu siapa tuh Keke, tidak tahu bagaimana kelebihan Keke. Di saat orang kasihan terenyuh dengan apa yang dia lakukan, disitulah Tuhan memberi rezeki sama Keke. Tapi sampai dulu dari dulu sampai sekarang, apa yang diperjuangkan Keke ada hasilnya. Dengan lelucon, dengan karya-karya Keke, dengan masalah percintaannya, dengan masalah hubungan dengan beberapa pria termasuk Rio, itu membawa dampak rezeki buat Keke. Sekarang dengan lagu yang kata lagunya karya Papa Tebo, kayak lagu ini sini saya juga bingung. Tapi yang buat lagu itu pasti tahu lagu itu ujungnya dari mana. Tapi ada juga yang memperkeruh biar seakan orang tuh akan naik ratingnya lagu ini biar semakin tinggi, dan disitu Keke akan semakin naik. Tapi tadi ada gimmick, ada settingan juga di situ. Berarti lagu ini bukan lagu buatan Keke, Mbak Ayu? Bukan, saya bilang tuh lagu itu bukan, bilangnya karya Keke toh. Bukan, saya bilang sih bukan. Tapi ada yang bantu di situ juga. Terus kalau masalah krunya yang ribut sekarang dibayar 200.000 itu settingan bukan sih, Mbak Ayu? Gimana? Krunya dibayar, timnya itu dibayar 200.000, kan ribut-ribut sama timnya itu settingan bukan? Buat Mbak Ayu? Krunya di bayar 200.000 doang. Kan dia ribut sekarang nih sama timnya ini sekarang pecah. Itu settingan apa bukan? Emang benar juga. Emang benar juga, tapi tidak se-ekstrim itu gitu loh. Jadi benar juga tapi tidak sebesar itu, tidak se-ekstrim itu, tidak setajam itu. Dibesar-besarkan juga. Jadi rame. Jadi ini siap perang. Keke dalam arti di dunia hiburan kita itu siap perang, siap menghadapi semua cemooh orang. Kadang bagaimana dia bisa udah terjun di dunia entertainment, dia perang bagaimana dia bisa menang. Pemikiran seperti itu seakan di belakang itu manajemennya atau dianya dia dibentuk sedemikian rupa. Oke, kasih Mbak. Saya sayang ya, sayang.